Bapak Ibu semuanya ya. Boleh untuk dibuka nih videonya biar kita bisa gabung. Nah, sudah dikirim juga ya tadi backgroundnya ya sama Bu Lia ya. Bisa tuh dipakai, Masya Allah. Bu Novia Ayu Lestari juga sudah hadir, Ibu Duta kita yang luar biasa, Masya Allah. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh, wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya nih? Mudah-mudahan baik semuanya ya, Masya Allah. Senang sekali rasanya bisa bertemu di sini, saling berbagi, saling berkolaborasi, dan insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa ya, mengenai teknologi dan informasi gitu ya. Masya Allah, saya sangat senang sekali nih bisa bertemu dengan Ibu Duta Teknologi dari Provinsi Bengkulu ya tahun 2023. Selamat datang Ibu Novia Ayu Lestari. Terima Masya Allah. kasih. Iya, salam kenal Ibu. Baik, sebelum kita mulai acara webinar pada malam hari ini, kita buka dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah bagi yang beragama Islam itu seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan kita, sepertinya kita harus berdoa dulu ya Bu ya, sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi ya, webinar. Ada 3 orang presenter hari ini. Yang pertama, Ibu Lia Nurmala dari Maluku Utara ya, Bu ya. Yang kedua, nanti ada Ibu Fitria Rahmawati dari Sulawesi Tengah, betul ya, Bu? Dan Ya, yang terakhir betul. ada Bu Fitrayanti dari Sulawesi Barat. Betul ya, Bu ya? Masya Allah. Selamat menikmati nanti insya Allah ini ya. Kita kalau kata makanan mah harus kita habiskan nih dari awal sampai dengan akhir materi kita pada malam hari ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya ada pantun dulu nih sebelum mulai mungkin ya. Ke ke Cirebon deh ya kalau dari sini ke Cirebon beli terasi ya dilayani orang berdasi. Nah sebelum kita mulai presentasi, mohon maaf nih, mohon Bapak Ibu tahan emosi, Masya Allah. Masya Allah. Iya, baik. Kita mulai saja. Mungkin saya juga sangat ingin sekali mengetahui materi atau presentasi dari Ibu Lia Normala nih. Dengan judulnya saya bacakan dulu mungkin ya. Tapi sebelum itu, karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, saya sampaikan dulu mungkin apa namanya keynote speaker kita ya dari Ibu Novi ya, Novia Ayu Lestari. Mungkin ada sepatah dua patah kata untuk kita semuanya tentang duta teknologi atau yang lainnya seperti itu ya Bu ya. Kepada Ibu Novia Ayu Lestari, kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Ida Daha dari Kota Serang ya, Bu ya. Oke, Betul Ibu. baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acara berbagi praktik baik pembelajaran berbasis TIK. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dalam era digital saat ini, teknologi informasi itu bukan lagi sekedar alat,
tapi memang sudah bagian dari proses pembelajaran untuk zaman sekarang. Jadi dengan pemanfaatan TIK ini juga nanti Bapak Ibu gurunya di sini akan diberikan suatu inovasi berbagi praktik baiknya dari teman-teman tentunya yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis TIK ini, sehingga nanti Bapak Ibu juga memiliki insight, yaitu menciptakan suatu metode pembelajaran nanti yang lebih inovatif, menarik, efektif, juga berkreasi ya kepada peserta didik Bapak Ibu di sekolah. Dan tetap walaupun yang namanya penggunaan teknologi, jangan sampai tujuan pembelajaran kita tidak tercapai, Bapak Ibu. Nah, melalui kegiatan ini saya berharap nanti Bapak Ibu yang akan berbagi bisa membagikan pengalaman-pengalamannya, pengetahuannya, kemudian praktik baik yang sudah diimplementasi di pembelajaran. Jadi semoga apa yang nanti kita sampaikan, jadi dari Bapak Ibu para narasumber hari ini bagikan, bisa menginspirasi, memotivasi, kemudian meningkatkan utamanya kualitas pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya cuma mau pesan nih, ya, mau pesan. Jadi selalu ingat, jadi walaupun secanggih apapun teknologi, kita sebagai guru harus jadi drivernya. Jadi walaupun teknologinya sudah canggih, kalau drivernya kiri kanan kemana nggak jelas, jangan ini apa namanya terpengaruh dengan teknologi jalannya gitu. Pokoknya harus di driver dengan sebaik mungkin. Nah, Bapak Ibu, cuman yang saya ingin sampaikan sebenarnya seperti ini. Kami sebagai duta teknologi pun ini hanya sebagai bonus dari kami karena pada awalnya kami sama seperti Bapak Ibu lainnya, yaitu mengimplementasikan pembelajaran di kelas menggunakan TIK. Karena pada dasarnya kami juga seorang guru sama seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan dari kita ya Bapak Ibu ya. Kita itu semuanya sama kok. Hanya kami sebagai bonus sudah Dua kali mendapatkan ini anu Fitria bawaan sebagai Jawa. duta Nah, teknologi ini yang se-Indonesia pastinya ini anu pematik pembelajaran eh, anu teknologi. oke. Jadi nanti Bapak Ibu silakan bagikan praktik baiknya kepada seluruh peserta yang ada di sini. Jika para peserta ada pertanyaan, mungkin ada merasa bingung dan pengen tahu bagaimana lagi kelanjutannya, silakan Bapak Ibu ditanyakan kepada narasumber. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber dan juga saya ucapkan terima kasih kepada partisipasi Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai Bapak Ibu narasumber berbagi praktik baik pada hari ini. Nah, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga ini mendapatkan manfaat yang besar dan juga semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak pada Ibu Novia Ayu Lestari, Duta Teknologi kita dari Provinsi Bengkulu yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan betul sekali apa yang sudah Ibu Novia katakan ya. Mudah-mudahan dengan teknologi itu dapat membantu kita ya, bukan kita yang terpengaruh dengan teknologi, tapi kita dapat dengan teknologi itu dapat bermanfaat untuk pembelajaran di kelas seperti itu. Alhamdulillah ini sudah ada sekitar 20 peserta. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar kita pada malam hari ini, berbagi praktik baik pembelajaran berbasis TIK. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja mungkin ke presenter yang pertama yaitu Ibu Lia Nurmala. Kepada Ibu Lia, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Ida. Waduh, luar biasa sekali moderator kita pada malam hari ini ya. Semangatnya sangat-sangat menginspirasi nih. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini, walaupun sebenarnya
ini berada di waktu yang cukup crowded ya, Bapak Ibu, tapi alhamdulillah Bapak Ibu menyempatkan untuk mendengarkan praktik baik dari kami. Izin saya share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Share screen saya sudah tampil ya, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah ya. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membagikan praktik baik saya terkait daripada pemerataan S3 atau pemanfaatan model role playing terintegrasi GWFE dalam meningkatkan speaking skill siswa. Ya, sekedar informasi saja Bapak Ibu bahwa praktik baik saya ini juga merupakan studi kasus yang alhamdulillah sebentar lagi juga saya akan terbitkan pada jurnal. Nah, dalam praktik baik saya ini saya akan menggunakan metode STAR Bapak Ibu, tetapi terlebih dahulu saya memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Saya merupakan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 4 Kota Ternate, tepatnya di Provinsi Maluku Utara. Dan tahun ini alhamdulillah saya kembali lolos ke level 4 ya sebagai sahabat teknologi Provinsi Maluku Utara. Dan saya juga di Maluku Utara berperan sebagai CO Kapten Belajar ID Maluku Utara dan sebagai guru penggerak Angkatan 9 Kota Ternate. Iya, Bapak Ibu, situasi yang saya hadapi ya, mengapa saya mengangkat tema ini karena ini adalah salah satu tantangan ya bagi kami guru bahasa Inggris khususnya saya ya, karena siswa-siswa kami itu tidak sama seperti siswa-siswa yang berada di wilayah Indonesia Barat maupun Indonesia Tengah ya, tetapi ada kekhususan bagi siswa-siswa kami yang berada di Indonesia Timur, tepatnya di Kota Ternate ya. Nah, kita mengetahui bahwa dalam bahasa Inggris ini memiliki 4 skill yang harus dikembangkan ya, Bapak Ibu. Di antaranya adalah listening, speaking, reading, and writing ya. Tetapi di sini saya berfokus pada skill peningkatan speaking siswa. Karena memang saya menemukan fakta ya bahwa siswa-siswa saya di kelas 10 ya ternyata banyak saya temukan mereka belum mampu berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris secara aktif ya. Bahkan di antara mereka masih memiliki kosakata yang sangat minim seperti itu. Nah, hal ini tidak lain daripada karena faktor lingkungan juga ya, Bapak Ibu seperti itu. Jadi pada tahap awal saya ini melakukan observasi. Observasi saya di sini adalah selain pengamatan, saya melakukan interview kepada siswa ya. Nah, disinilah saya menemukan bahwa adanya kekurangan pada pola pembelajaran speaking siswa seperti itu. Nah, ternyata pada tahap pendidikan sebelumnya, yaitu tingkat SMP, pola pembelajaran yang mereka dapatkan khususnya dalam bahasa Inggris itu masih secara konvensional seperti itu. Dan kemudian juga mereka masih mengerjakan tugas secara manual ya, dan tidak adanya dorongan memang untuk berinteraksi dalam berbahasa Inggris. Dan juga hal ini didorong daripada siswa sendiri itu tidak merasa memiliki urgensi dalam mempelajari bahasa Inggris seperti itu. Sehingga speaking skill siswa ini betul-betul kurang berkembang. Nah, tantangan yang saya hadapi pada situasi ini yang pertama adalah saya menemukan bahwa guru di sini belum menerapkan model pembelajaran yang tepat ya sesuai dengan kebutuhan siswa untuk peningkatan speaking skills mereka. Dan kemudian juga memang siswa di sini ada kurang termotivasi dalam berbahasa Inggris ya, karena memang masih meyakini bahwa bahasa Inggris ini tidak memiliki, seperti yang saya katakan tadi, tidak memiliki urgensi kebermanfaatan pada kehidupan mereka seperti itu. Jadi di sana mereka itu masih mindsetnya mengatakan bahwa bahasa Inggris itu tetap bahasa asing yang
tidak memiliki kegunaan sama sekali dalam kehidupan mereka, walaupun kita sudah berada di zaman era digitalisasi ya, yang dimana semua pengantar berbahasa Inggris, ya. Artinya bahkan ada bahasa Inggris itu yang bisa dikatakan itu sudah menjadi hal yang biasa bagi kita, seperti dari kata boring, dari dasar kata bored, seperti itu ya. Nah, tetapi tetap saja siswa tidak merasa bahwa bahasa Inggris itu penting untuk dipelajari, seperti itu. Ini juga yang mendorong mereka tidak memiliki motivasi untuk berinteraksi dalam bahasa Inggris, seperti itu. Selanjutnya adalah waktu pembelajaran bahasa Inggris ini sangat terbatas 2 jam per pekan saja. Jadi praktik baik saya ini kalau saya lakukan pada mohon maaf ya, Pak, bisa di mute mic Pak ya. Terima kasih. Ya, jadi pada tahun ajaran lalu, pada tahun ajaran 2023-2024, bahasa Inggris itu memiliki waktu pembelajaran yang sangat minim sih di antara semua mata pelajaran lainnya. Jadi bahasa Inggris itu hanya memiliki 2 jam per pekan saja ya Bapak Ibu. Tetapi alhamdulillah ada peningkatan setelah kurikulum Merdeka ini dinasionalkan ya menjadi Kurnas. Untuk tahun ajaran ini sudah ditambahkan 1 jam menjadi 3 jam per pekan. Nah, keterbatasan waktu ini juga membuat pengembangan speaking skill siswa ini kurang efektif seperti itu, ya. Karena tentunya dengan waktu yang sangat terbatas itu ya, sebagaimana yang kita ketahui ya, bahasa Inggris itu membutuhkan pendalaman yang cukup sehingga benar-benar siswa bisa memahami seperti itu. Nah, selanjutnya adalah lingkungan yang kurang mendukung adanya interaksi dalam menggunakan bahasa Inggris, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal siswa. Jadi memang seperti contohnya di sekolah kami itu memiliki 5 guru bahasa Inggris, tetapi memang hanya beberapa guru itu yang ketika dia bertemu dengan siswa di luar kelas, itu mereka menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi seperti itu. Tetapi itu pun tidak signifikan ya, artinya tidak dilakukan secara betul-betul kontinu seperti itu, sehingga akhirnya lingkungan ini tetap tidak mendukung mereka untuk berproses dalam pengembangan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Nah, aksi yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan yang saya hadapi ini, yang pertama adalah saya menentukan metode yang tepat untuk pengembangan bahasa Inggris ini ya, pengembangan skill speaking mereka. Nah, dibutuhkan metode yang memang kesannya memaksa, ya, tetapi memaksanya secara natural. Iya, karena bahasa Inggris ini juga akan membutuhkan rasa percaya diri, keberanian seperti itu untuk mengungkapkan, karena kebanyakan di antara siswa itu ya, bukan lagi kebanyakan, tapi keumuman itu ya mereka takut salah dalam mengucapkan bahasa Inggris. Nah, mindset ini yang betul-betul yang menjadi sebuah PR yang harus dihilangkan dulu. Yang penting mereka berani dulu seperti itu, sehingga saya berliterasi ya, mencari beberapa referensi, dan ternyata memang metode role playing ini tepat untuk dalam meningkatkan speaking skill siswa. Ya, tetapi tidak dikatakan bahwa sekali kita memanfaatkan metode role playing ini kemudian langsung juga hasilnya betul-betul signifikan seperti itu. Tetapi tetap berproses, tetap bertahap seperti itu. Nah, setelah saya menentukan metode role playing ini ya, saya menyusun modul ajar ya, dan kemudian saya membuat LKPD dengan memanfaatkan platform Canva ya. Yang kita ketahui bersama semua bahwa Canva ini adalah salah satu keunggulan bagi guru-guru ya dalam membuat materi LKPD ya, karena Canva ini memang multi presentasi. Jadi kita bisa menyajikan berbagai
macam tampilan ya, berbagai macam media dalam satu tampilan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah saya membuat asesmen formatif ya dan refleksi melalui platform Google yaitu GFORM. Nah, ini juga salah satu waktu di asesmen awal itu saya bertanya kepada siswa ya, mereka itu senangnya tugas bahasa Inggris itu seperti apa ya. Nah, yang saya dengar dari mereka bahwa bahasa Inggris itu katanya tugasnya susah, tugasnya setengah mati begitu. Dan kemudian memang saya mendapati bahwa justru mengerjakan tugas juga secara manual itu sangat-sangat menghabiskan waktu di dalam kelas. Sehingga membutuhkan memang yang lebih efisien ya dalam pelaksanaan asesmen ini dan tentunya juga ini akan memudahkan saya dalam pengelolaan hasil belajar ya sehingga saya memilih menggunakan platform Google ya. Dan tentunya di sini mereka mengakses GFORM ini dengan menggunakan akun belajar ID mereka seperti itu. Jadi ini juga salah satu agar mereka efektif dalam memanfaatkan akun belajar ID mereka. Nah, kemudian selanjutnya adalah karena keterbatasan waktu yang hanya 2 jam per pekan, berarti harus ada pemetaan yang bagus ya. Pemetaan yang bagus itu di modul ajar, bagaimana kita bisa mematuhi apa yang telah saya susun seperti itu, sehingga saya membuat kesepakatan dan komitmen belajar bersama dengan siswa. Ya, bahwa kita akan menghabiskan waktu sekitar contohnya sekitar 20 menit di pembelajaran inti ya. Di asesmen formatif kita menghabiskan waktu cukup 5 menit seperti itu. Sehingga secara konsisten tidak lagi menjadi bahasa Inggris itu biasanya tidak pernah selesai dalam satu kali pertemuan. Dalam artian tidak pernah selesai itu biasanya apa yang telah dipetakan di modul ajar itu terkadang dia tidak selesai. Terkadang hanya sampai di asesmen formatif itu waktu sudah habis seperti itu. Sehingga membutuhkan penambahan waktu lagi atau melanjutkan pada pertemuan ke depannya seperti itu. Dan kemudian selanjutnya adalah refleksi. Ini adalah hal yang paling penting karena di sini saya meninjau apakah memang saya berhasil ya memanfaatkan metode role playing ini dalam meningkatkan speaking skill siswa, apakah ada progres peningkatan atau tidak seperti itu. Dan pada refleksi ini saya tidak hanya sendiri ya, dari hasil refleksi siswa, kemudian saya bawa kepada rekan guru saya ya, rekan guru bahasa Inggris dan kemudian saya berdiskusi ya, dan ternyata alhamdulillah ya ada respon positif yang saya dapatkan daripada rekan-rekan guru saya ini. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan di refleksi ini ya, jadi dari hasil pembelajaran praktik speaking siswa dari siswa sendiri ya, secara berkolaborasi dalam melakukan peran talk show ini dengan model role playing, ini alhamdulillah saya melihat adanya peningkatan interaktif yang cukup signifikan ya. Mereka bagaimana mereka bermain peran, bagaimana mereka menentukan skrip di sini. Jadi pada saat saya membagikan LKPD kepada mereka ya, saya memberikan tema tentang budaya ya, budaya Maluku Utara. Jadi ada kelompok yang membahas tentang makanan khas Maluku Utara, ada yang membahas tentang tarian seperti itu, ada yang membahas tentang adat daripada Maluku Utara. Tentunya materinya sendiri ini mengenai question tag ya, jadi mereka menggunakan ungkapan-ungkapan question tag dalam skripnya mereka seperti itu. Nah, di sini pun di hasil refleksi ini memang saya melihat bahwa belum maksimal ya, artinya belum maksimal dalam interaksinya, terkadang masih ada ungkapan yang kurang diucapkan, terkadang masih ada pronouns yang kurang, tetapi alhamdulillah sudah ada peningkatan seperti itu. Artinya sudah ada keberanian mereka ya untuk berinteraksi dengan bahasa Inggris. Dan kemudian refleksi sendiri dari
tanggapan dari rekan-rekan guru saya sendiri, alhamdulillah memberikan respon positif ya, bahwa memang pemanfaatan modal pembelajaran role playing ini mampu mendorong meningkatkan speaking skill siswa secara bertahap. Dan kemudian juga saya di sini diberikan saran ya, bahwa karena salah satu tantangan tadi adalah siswa merasa bahwa bahasa Inggris itu tidak ada kepentingannya untuk dipelajari, sehingga memang saya disarankan untuk harus selalu memberikan afirmasi positif ya kepada siswa mengenai bahasa Inggris yang tentunya akan berguna bagi mereka pada kehidupan di era globalisasi saat ini dan ke depannya. Saya akan semoga ini jaringan aman ya. Langsung di sini. Video praktik saya ya dalam memanfaatkan metode role playing pada materi question type. Jadi tetap alurnya Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik, kemudian di sini juga memberikan deskripsi, ada yang memberikan jawaban, kemudian karena role playing-nya ini adalah talk show, jadi saya memberikan contoh video talk show yang ini saya membagikan KPD kepada mereka ya Bapak Ibu. Jadi mereka bebas menentukan siapa yang akan berperan sebagai pembawa acara, nah di sini ada materi yang jelas suara. Dan ini cukup menarik ya bagi siswa yang tadinya mereka tidak ada rasa percaya diri untuk berinteraksi dengan bahasa Inggris, alhamdulillah sudah menunjukkan progres yang baik. Jadi saya memberikan kebebasan kepada mereka ya, akan skripsi mereka sendiri. Nah ini sudah role play, jadi seolah-olah mereka itu berada di sebuah acara talk show seperti itu, ada pembawa acara. Nah kemudian di akhir kegiatan ini ada formative test. Ini mereka mengambil platform. Sering pedagang mau beli tapi tidak. Ya, jadi formative test ini tentang materi question tag ya. Mengetahui sejauh mana mereka memahami tentang ya ini sudah berada di kegiatan protokol yang ada kesimpulan dan kemudian mereka melakukan refleksi. Ya Bapak Ibu, jadi seperti itu praktik baik dari saya tutup dengan sebuah quotes dari seseorang ya yang tidak dikenal. Tantangan sesungguhnya dari pembelajaran digital itu bukan terletak pada teknologinya Bapak Ibu. Jadi bukan dikatakan bahwa dalam pembelajaran itu kita harus memanfaatkan teknologi yang wah ya atau teknologi yang canggih, tetapi sebagaimana tadi disampaikan oleh keynote speaker kita ya Ibu Duta Teknologi Ibu Novia, bahwa teknologi itu sebenarnya sudah menjadi elemen ya, sudah menjadi bagian dari proses pembelajaran kita, sehingga teknologi ini betul-betul bisa bermanfaat untuk
kan siswa kita lebih memahami pelajaran yang kita berikan, sehingga hasilnya ya justru kita menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Ya, sekian dari saya, Bapak Ibu. Saya memohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki. Sekiranya ada sedikit kesalahan atau kekurangan pada paparan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu yang moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa sekali praktik baiknya Ibu Lia. Masya Allah. Tadi judulnya itu tentang pemanfaatan model role playing ya, yang terintegrasi GYFE dalam meningkatkan speaking skill siswa gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu apa itu GWFE gitu ya. Tadi Ibu memakai Google Form kalau tidak salah ya Bu? Oke. Iya, memanfaatkan Google Form. Iya, baik. Jadi GWFE-nya fokus ke Google Form ya Bu ya? Iya, Bu. Saya di bagian Baik, luar biasa sekali. Bagaimana nih saya pengen lihat apa namanya respon daripada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Coba ketik 1 kalau praktik baik tersebut menarik gitu ya. Ketik 2 kalau praktik baik tersebut sangat menarik seperti itu. Coba Bapak Ibu, saya ingin melihat respon Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, 2, Masya Allah Ibu, 2 katanya ya. Sangat menarik, iya betul. 2, udahnya banyak banget ini Pak Azwar Anas, luar biasa. Masya Allah, Insya Allah sangat menarik sekali ya Bu ya. Kebetulan saya juga guru bahasa Inggris Bu, tapi saya di SD ya. Tantangannya sepertinya sama ya Bu ya. Kita tuh di lingkungannya belum anak-anak belum gimana ya, belum mau ada motivasi sepertinya untuk berbicara bahasa Inggris, dan lingkungannya juga mempengaruhi. Kalau lingkungannya tidak berbicara bahasa Inggris, kita apa namanya belum bisa ya untuk berbicara gitu, karena harus ada partner seperti itu. Luar biasa. Baik, ini responnya 2 semua Bu, Masya Allah luar biasa. Untuk pertanyaan mungkin kita digabung saja di akhir ya Bu ya, supaya mengefektifkan waktu juga. Baik, langsung saja mungkin kita ke pembicara yang kedua, yaitu Ibu Fitria Rahmawati. Kepada Ibu Fitria kita persilahkan. Masya Allah. Iya, Boleh tepuk terima tangan kasih. Ibu. Iya. Mana emotikonnya? Boleh. Iya, terima kasih untuk Ibu Ida untuk kesempatannya memberikan waktu untuk saya untuk memaparkan praktik baik yang telah saya lakukan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala Sekolah saya yang setiap kegiatan Zoom meeting, beliau ini selalu hadir mendukung saya dalam kegiatan webinar. Terima kasih saya ucapkan. Dan terima kasih kepada Ibu Duta, Ibu Novi Ayu Lestari, Duta Teknologi Kabupaten Bengkulu, dan Ibu Ida dari Serang, Banten, dan juga kedua narasumber yang hadir pada kegiatan webinar kali ini. Nah, Ibu, izinkan saya untuk memaparkan praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah. Izin share screen. Sudah tampil, Ibu? Sudah Ibu. Adapun praktik baik yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Praktik baik ini telah saya lakukan di sekolah saya dengan judulnya
menstimulasi kreativitas murid menggunakan model PJBL (Project Based Learning) dalam pembelajaran IPA membuat diorama. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Fitri Rahmawati. Di sini saya guru IPA dari SD SMP 1 Atap Negeri 1 Toribulu, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Nah, apa sih Bapak Ibu hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil praktik baik kali ini? Saya di kesempatan kali ini saya menggunakan metode STAR, yakni situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, untuk situasi yang mohon maaf. Situasi yang pertama yang melatar belakangi saya yakni perkembangan teknologi. Nah, tak tak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, perkembangan teknologi itu sangat cepat sehingga di sekolah saya pun itu meskipun letaknya itu di desa, anak-anak itu sebagian besar sudah melek teknologi terutama bermain HP. Jadi hampir setiap anak itu tahu menggunakan HP. Namun demikian Bapak Ibu, penggunaan gawai atau HP pada anak-anak di sekolah itu hanya terbatas pada bermain game kebanyakan dan juga menggunakan media sosial. Belum terlalu memanfaatkan gawai atau teknologi itu untuk mencari bahan-bahan belajar. Nah, mereka menggunakan gawai atau HP atau hal lain internet itu ketika mereka di sekolah mendapatkan tugas dari guru. Jadi, mereka itu baru dikasih tugas, baru mencari belajar, mencari sumber informasi di internet. Selebihnya mereka menggunakan untuk bermain sosmed ataupun game online begitu. Nah, hal ini membuat motivasi belajar anak itu kurang begitu, ataupun motivasi internalnya anak-anak untuk belajar itu masih kurang begitu Bapak Ibu. Jadi harus didorong dulu, diberi tugas dulu, baru mereka itu mau belajar. Dan ini menyebabkan jadi sebenarnya HP ini atau internet ini bisa membuat kita itu lebih kreatif, namun karena hanya sebatas untuk bermain game, hanya sebatas sebagai user, ini membuat lama-lama kreativitas anak untuk berpikir itu rendah itu. Jadi saya juga membuat sebuah observasi tes diagnostik di awal itu menunjukkan bahwa kreativitas anak-anak itu sangat rendah. Di mana Bapak Ibu tuntutan abad dari 21 kita sudah tahu sendiri ada 4C, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi sebenarnya anak yang proses belajar saat ini diharapkan dapat menguasai 4C, critical, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Itu 4 hal yang harus dilakukan. Nah, di sini meskipun kami ini letaknya jauh di desa, nah bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, di sini saya berpikir bagaimana saya membuat inovasi pembelajaran yang berada di sekolah saya. Nah, ada tantangannya Bapak Ibu. Yang pertama, sekolah saya itu letaknya di kaki bukit, Gunung Nantar. Jadi kalau Bapak Ibu berkunjung ke sekolah saya, di belakang sekolah saya itu merupakan sudah gunung. Jadi jaringan di sana itu kadang kurang stabil. Ini kurang lebih kalau hari ini sudah lebih bagus. 4 tahun yang lalu saat pertama kali saya mengajar di sana, saya masuk ke sana itu blank spot. Jadi HP saya itu tidak ada sinyal sama sekali. Jadi baru saya turun ke bawah ke daerah kecamatan baru itu ada sinyal internet. Selebihnya itu blank kayak begitu. Nah, di awal itu Bapak Ibu sebelum sampai ke tahap ini saya juga berpikir bagaimana saya memanfaatkan teknologi dengan kondisi seperti itu. Jadi banyak hal
4 tahun terakhir yang sudah saya lakukan, naik turunnya, maksudnya up and down-nya, sampai pernah kadang mau menyerah karena jaringan, sampai anak-anak gini, ayo Bu kita coba lagi begitu. Jadi gimana ya, kayak ada sebuah dorongan, motivasi untuk saya sendiri itu untuk oh ya harus melakukan inovasi, karena anak-anak itu senang ketika kita itu melakukan inovasi pembelajaran. Bahkan saat sebelum anak-anak kita di lab menggunakan Chromebook itu, sebelum saya masuk ke lab itu anak-anak sudah di sana kada gitu. Ibu, kami sudah masuk di dalam lab. Kenapa di dalam lab? Karena hanya satu itu yang memungkinkan di sekolah saya yang bisa mengakses jaringan dengan stabil, karena di dekat lab itu Bapak Ibu ada sebuah apa ya istilahnya kayak pemancar gitu ya. Jadi di sekolah itu untuk menangani ANBK, dia kepala sekolah itu membeli sebuah tiang tiang ke atas, dikasih sebuah pemancar. Jadi nanti ada kabel ke bawah itu sama modem. Jadi di situ baru internet itu bagus. Tapi kalau masuk ke kelas, di kelas yang lain itu sudah kurang stabil jaringan. Jadi ketika saya mau belajar memanfaatkan internet, jadi saya harus eh, menggunakan ruang lab, karena memang hanya di ruang lab itu jaringan yang stabil. Nah, di sini Bapak Ibu yang kedua, kompetensi murid saya itu masih rendah Bapak Ibu, karena yaitu tadi mereka lebih suka bermain menggunakan gawai daripada belajar. Motivasi intrinsiknya itu masih kurang. Jadi masih kita dorong untuk kita kasih motivasi dari luar begitu. Nah, hal ini juga menjadi sebuah tantangan bagi saya, bagaimana saya merancang pembelajaran yang inovatif, Bapak Ibu, dengan segala situasi, dengan segala tantangannya, dengan segala apapun yang ingin dicapai. Itu juga saya kadang berpikir sebelum melakukan mendesain pembelajaran, saya sering mencari di Google, mencari di bukti karya PMM, ataupun melihat guru-guru konten kreator. Saya lihat itu Bapak Ibu, saya amati, saya tiru, dan saya modifikasi. Mana hal yang bisa saya terapkan di sekolah saya ataupun di kelas saya yang bisa saya terapkan dengan sumber daya, baik sumber daya yang ada. Nah, hal itu adapun aksi saya itu ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun tahap perencanaan Bapak Ibu, saya melaksanakan tes diagnostik gaya belajar, pretest keterampilan berpikir kreatif, mohon maaf, dan merencanakan proyek. Jadi, kenapa saya menggunakan proyek? Karena anak-anak di sekolah saya siswa itu senang sekali kalau mereka benar-benar terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, di sini hasil asesmen diagnostik saya dari anak-anak tentang gaya belajarnya itu lumayan heterogen ya Bapak Ibu. Adapun keterampilan di sini saya karena goal saya itu untuk menstimulasi, istilahnya bukan meningkatkan ya Bapak Ibu, tapi melatih bagaimana anak itu memiliki keterampilan berpikir kreatif dengan sumber daya yang mereka miliki, gitu. Jadi keterampilan berpikir kreatif yang ingin saya ukur itu ada 4, Ibu. Ada fluency, elaborasi, flexibility, ada flexibility. Jadi di sini hanya 3, maaf Bapak Ibu, 3 indikator keterampilan berpikir kreatif yang bisa saya gunakan di pretest. Jadi sebenarnya keterampilan berpikir kreatif itu ada 4 indikatornya. Ada fluency, elaborasi, dan flexibility. Satunya adalah originality. Di originality itu Bapak Ibu, ke saya beda
dengan pretest, tapi dengan mengobservasi hasil karya siswa. Nah, di setiap ini kenapa ada angka-angka ini? Nah, di sini itu setiap indikator dia mempunyai apa ya, istilahnya rubrik. Jadi ketika anak menjawab seperti ini ada nilainya. Jadi ada rubrik memang keterampilan berpikir kreatifnya. Jadi di sini ada dari hasilnya hampir rata-rata anak itu kurang kreatif karena mereka biasanya memang apa ini jawabnya ini. Jadi untuk keterampilan berpikir kreatif itu masih sangat-sangat kurang. Di sini saya mencoba untuk melatih bagaimana anak itu bisa berpikir kreatif. Nah, ini bagaimana proses saya untuk melatih. Jadi saya memanfaatkan saya menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini pembelajaran berbasis proyek, saya memulai dengan merencanakan proyek. Nah, merencanakan proyek ini Bapak Ibu, saya memanfaatkan Google Docs. Jadi, anak-anak itu secara kolaborasi mereka merancang proyek di Google Docs. Jadi, Bapak Ibu, alhamdulillah meski di desa di sekolah kami itu mendapat juga bantuan Chromebook dari Kemendikbud sebanyak 15 Chromebook. Nah, itu yang biasa kami gunakan guru-guru di sekolah secara bergantian untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu di sini tadi kan yang pertama kan merencanakan proyek. Bagaimana saya itu melatih keterampilan berpikir kreatif dari siswa. Nah, tahap yang pertama dalam perencanaan proyek ini saya membuat diorama Bapak Ibu. Ada diorama siklus, nitrogen, oksigen, dan air. Nah, di sini yang pertama, indikator elaborasi. Nah, di sini alat dan bahan apa yang dibutuhkan. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu, mereka mencari dari berbagai sumber. Terus saya juga memberikan bimbingan, carilah alat bahan yang ada di sekitar kalian. Jadi ketika di sumber di YouTube itu, Bu, ada yang tanya, kain flanel ini apa? Di mana didapat? Jangan gunakan itu. Gunakan yang menurutmu ada di sekitar kalian manfaatkan begitu. Jadi di sini elaborasi itu intinya merinci detail suatu gagasan. Jadi semakin banyak dia menyiapkan suatu alat bahan, berarti keterampilan dalam berpikir kreatif indikator elaborasinya itu semakin baik. Yang kedua, flexibility, mencari banyak alternatif Bapak Ibu. Misal, nggak ada itu anak-anak juga tanya, Ibu tidak ada itu yang namanya gabus warna putih. Tidak usah menggunakan itu. Saya kasih tahu yang mana cari apa bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Bagaimana langkah pembuatannya? Kalian buat sendiri. Saya arahkan demikian. Jadi hal ini juga mereka rancang sendiri bagaimana langkah pembuatannya. Dan yang berikutnya yakni fluensi, kelancaran menyentuhkan banyak gagasan. Jadi, Bapak Ibu dari konsep siklus nitrogen, saya arahkan anak-anak ini membuat sebuah gagasannya sendiri. Intinya membuat sebuah yang tidak letterlek yang ada di Google. Jadi apa? Diambil sari katanya, dibuat kata-katanya sendiri kalian untuk mencetuskan gagasan yang kalian ambil seperti itu. Nah, ini merupakan 3 tahapan bagaimana saya melatihkan keterampilan berpikir kreatif. Nah, pada tahap pelaksanaan proyek, nah di sini indikator yang ingin saya latihkan adalah keterampilan berpikir originality. Jadi kebaharuan Bapak Ibu. Jadi membuat diorama sederhana. Jadi di sini saya melakukan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dengan memetakan sesuai kebutuhan dan minat siswa. Jadi ada siswa yang berminat membuat diorama siklus air, nitrogen dan karbon dioksida dan oksigen. Jadi anak-anak itu membuat konsepnya tahu.
apa siklus air tuh seperti ini, harus seperti apa. Nah, mereka sendiri yang membuat dioramanya. Mereka memang mencari sumber informasi yang ada di YouTube, di internet, namun mereka membuat sendiri sesuai dengan alat dan bahan yang mereka miliki dan juga hal-hal yang sederhana yang bisa mereka lakukan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua, diorama yang membuat siklus oksigen dan karbon dioksida. Jadi di sini saya juga melatihkan keterampilan untuk kolaboratif. Jadi mereka itu berkolaborasi membuat sebuah desain proyek diorama kayak begitu. Jadi ada kolaborasi di antara kelompok. Ini siklus nitrogen Bapak Ibu. Nah, berikut ini adalah hasil proyek dari eh, siswa-siswa saya, Bapak Ibu. Ini adalah modelnya dari 3 dimensi. Ini siklus air, nitrogen, karbon dioksida, dan oksigen. Nah, yang terakhir, anak-anak itu juga saya latih untuk berkomunikasi. Ini dengan cara mempresentasikan hasil dari proyek yang telah mereka lakukan. Jadi ada kelompok yang melakukan presentasi. Ini kebetulan yang saya didokumentasi ini adalah proses siklus karbon dioksida dan oksigen. Nah, saya juga melakukan post-test pada akhir kegiatan untuk mengetahui Bapak Ibu, apakah pembelajaran yang saya lakukan ini bisa melatih enggak atau bisa menstimulasi enggak keterampilan dari berpikir kreatif siswa-siswa saya. Nah, berikut ini Bapak Ibu hasilnya. Jadi hasilnya masih hanya 11% Bapak Ibu, masih sedikit sekali ya kenaikannya. Jadi memang untuk high order thinking itu kita tidak cukup sekali pelajaran anak langsung bisa berpikir kreatif, berpikir kritis. Jadi kita perlu berulang-ulang terus-menerus selama proses pembelajarannya. Nih hasil ada umpan balik. Alhamdulillah Bapak Ibu di sini hasilnya kreativitas murid saya itu meningkat meski hanya 11%. Jadi ini tidak cukup hanya di sini. Saya harus terus berkelanjutan to be continue untuk mendesain lagi pembelajaran yang inovatif di sekolah saya atau di kelas saya. Alhamdulillah minat belajar murid untuk belajar itu meningkat Iya. dan hal ini juga eh, mendapat feedback dari teman sejawat saya. Alhamdulillah bisa mendapat feedback yang positif, menginspirasi teman sejawat. Nah, ini adalah videonya. Terima kasih. Nah, sedikit Bapak Ibu, saya akan menampilkan cuplikan dari video praktik baik saya. Bentar. Ini kok nggak kena ya? Sedikit videonya, cuplikannya. Ini. Ini situasinya.
Bapak Ibu mohon maaf jaringannya sedikit tersendat-sendat. Jadi Bapak Ibu nanti jika ingin melihat praktik baik Baik, Bapak Ibu, sepertinya Bu Fitri, oh ada, ya. Khawatir terpental, Ibu. oh ya, maaf. Iya, maaf terkendala jaringan, Ibu. Ya, demikian Bapak Ibu. Nanti apabila Bapak Ibu ingin melihat praktik baik saya berbentuk video, bisa mengunjungi channel YouTube saya. Jadi, saya akhiri untuk para praktik baik saya ini. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan. Di sini hanya saya berbagi apa yang telah saya lakukan di sekolah saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Masya Allah, Ibu Fitria Rahmawati atas praktik baiknya yang sangat luar biasa. Seperti biasa, saya ingin melihat respon nih dari Bapak Ibu semuanya. Coba satu kata deh ya, satu kata untuk Ibu Fitria Rahmawati. Silahkan di chat, mangga. Keren, katanya Bu. Masya Allah, keren. Menginspirasi, guru hebat. Yes, katanya Bu. Masya Allah, mantap. Inovatif. Iya, betul sekali ya. Sangat menginspirasi, luar biasa. Ini juga luar biasa katanya. Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa sekali memang Bu. Ini pertama kali juga nih saya lihat apa namanya PJP model project seperti itu ya Bu ya. Untuk anak-anak kelas berapa itu Bu? Kalau boleh tahu. Tadi yang sudah Ibu praktek kelas 5 atau kelas 6? Kelas 7 Ibu, SMP. Oh, SMP ya. Ya sepertinya bisa juga itu di Iya, SD mungkin bisa ya Bu ya. bisa, iya bisa. Luar biasa itu mungkin sangat menginspirasi tuh, sangat luar biasa Bu, menginspirasi, hebat, luar biasa. Positif semua ya Bu ya, komentar dari Bapak Ibu yang hadir di sini, luar biasa. Saya guru IPA, semoga bisa menerapkan di SD, amin, betul. Ibu Nurul Hatimah, luar biasa, insya Allah. Di ATM, mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Boleh nanti dikirim juga mungkin apa presentasinya supaya dapat menginspirasi semuanya, insya Allah ya. Baik, karena waktunya sudah pukul 8.13 gitu ya, kita lanjutkan mungkin ke presentasi kita yang terakhir dari Ibu Fitrayanti yang sangat luar biasa sekali kita tunggu-tunggu. Mangga kepada Ibu Fitra kami persilahkan. Ibu Fitra, mohon maaf, suaranya belum terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Alhamdulillah sudah terdengar. Benar, iya. Saya rasa tadi sudah sangat luar biasa pemateri pertama Ibu Lia, terus pemateri kedua juga Ibu Fitria. Saya juga berterima kasih sekali kepada Ibu Novia tadi, Duta Teknologi dari Provinsi Bengkulu yang sudah berkenan memberikan sambutan sepatah dua kata untuk webinar kita malam ini. Oke, sebelumnya nih karena saya adalah pemateri terakhir, saya mau berpantun dulu sejenak, tidak masalah kan Bapak Ibu. Masya Allah, luar biasa. Silakan Ibu. Saya minta dibantu dengan kata cakep ya Bapak Ibu. Siap. Belajar sambil bersenda gurau. Cakep. Dengan teknologi semua jadi mudah. Cakep. Webinar malam ini sungguh seru. Mari kita mulai dengan semangat Bapak. Saya adalah pemateri terakhir harus tetap Masya Allah. Insya Allah tetap semangat Ibu. ya. Oke, mantap. Oke, saya mulai share screen ya Bapak Ibu. Sudah muncul?
Sudah, Ibu. Oke, materi saya malam ini yaitu nelayan. Nelayan, sebentar ya kita jelaskan. Kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fitra Yanti SPD dari guru kelas dari SDN 003 Bala, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Ibu. Saat ini tahun ajaran ini saya diamanahkan untuk menjadi guru kelas 5 SD. Nah, selain sebagai seorang guru, saya juga aktif menulis nih di beberapa blog yang saya tangani. Yang pertama yaitu blog khusus berniche pendidikan, yaitu editfriend.my.id. Terus ada juga blog personal blog di seperti kupu-kupu.com. Untuk teman-teman yang suka membaca, yang suka baca-baca artikel-artikel populer, mungkin bisa berkunjung ke blog saya. Aduh, ini. Terus ada di Instagram juga, kalau mau ini ada di Fitra Alimuddin. Terima kasih. Lalu ini dia, kita ke materi saya. Apa sih itu Melaya? Gitu. Melaya itu adalah bahasa daerah dari Kabupaten Mamasa, Bapak Ibu, kabupaten tempat saya mengajar. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti belajar. Nah, belajar ini adalah bahasa sehari-hari kita sebagai seorang pendidik. Apa sih itu belajar? Nah, belajar sendiri itu mempunyai pengertian sebagai proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman atau latihan. Ini adalah pengertian dari para ahli kita, Bapak Saiful dan Aswan. Nah, Melaya ini sendiri adalah akronim dari mendesain. M-nya itu, M-nya itu mendesain, pengalaman. Lainnya itu pengalaman belajar Y-nya itu yang personal dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran. Jadi saya ulang lagi, Melaya ini adalah mendesain pengalaman belajar yang personal dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran yang ini. Nah, pengalaman belajar yang personal apa sih itu? Ini adalah bahasa sendiri yang kalau dalam kurikulum Merdeka kita mengenalnya sebagai pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Ini kayaknya berdiferensiasi sudah kayak makanannya, guru-guru sudah kayak hafal mati. Sepertinya memang saya sudah tidak layak untuk memberikan materi seperti ini, karena saya rasa Bapak Ibu hebat yang nonton, yang hari ini menjadi audiens juga sudah sangat ahli di pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pembelajaran diferensiasi. Tapi izinkan saya untuk sedikit meng-highlight apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu, kita setiap anak itu spesial, Bapak Ibu. Jangankan peserta didik, kita saja sebagai seorang individu itu sangat spesial. Nah, kalau dalam hal pembelajaran, peserta didik itu memiliki keunikan, kebutuhan, minat, dan karakteristiknya tersendiri. Kan? Jadi kita bukan cuma peserta didik. Jadi peserta didik ini punya hal yang unik, Bapak Ibu. Punya kebutuhannya, minatnya, karakteristiknya tersendiri. Nah, berangkat dari keberagaman peserta didik inilah yang menjadi dasar dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kenapa pembelajaran berdiferensiasi itu ada? Karena melihat keunikan, kebutuhan dari perbedaan dari keragaman dari peserta didik yang kita miliki. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi itu tugas guru itu apa sih, Bapak Ibu? Jadi, tugas guru itu menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kita semua setuju bahwa anak didik itu tidak sama. Mereka itu bukan sama rata sifatnya, sama rata kemampuannya, tidak. Sama rata minatnya, tidak. Mereka itu berbeda. Jangankan peserta didik, sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, jangankan peserta didik, kita sebagai individu pun seperti itu. Ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka nonton. Ada yang suka bermain bahkan, karena memang untuk peserta didik anak SD generasi alfa itu mereka belajar sambil bermain. Nah, kebutuhan peserta didik itu apa? Kebutuhan peserta didik yang beragam ini meliputi tingkat pemahamannya, Bapak Ibu, tingkat pemahaman dan pengetahuannya. Ada anak-anak yang tingkat pemahamannya masih di bawah rata. Perlu kita betul-betul bimbing dengan baik, perlu kita betul-betul ajar dengan baik untuk supaya mereka bisa lebih memahami materi ajar yang kita ajarkan. Ada anak-anak yang sudah paham, tapi dalam lingkup materi yang kita ajarkan saja, mereka satu kali ini sudah mengerti misalnya. Ada anak-anak yang tingkat pemahamannya justru melampaui materi yang telah kita ajarkan. Gitu. Mereka lebih cepat dalam belajarnya, mereka lebih cepat memahami materi yang sebenarnya belum kita masuk, tapi mereka sudah tahu. Jadi ada tingkatan pemahaman ada 3 tingkatan pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik kita.
Terus profil belajarnya. Profil belajar ini termasuk kesiapan belajarnya Bapak Ibu. Kesiapan belajar anak-anak didik kita. Lalu ada minatnya dan karakteristiknya tersendiri. Minatnya misalnya seperti yang tadi saya katakan, ada anak-anak yang suka membaca. Mereka lebih paham, lebih cepat mengerti. Termasuk saya ini lebih cepat mengerti kalau belajar itu sambil membaca. Tapi ada anak-anak yang lebih cepat paham jika nonton video. Gitu. Jadi seperti itu. Ada anak-anak yang lebih cepat paham kalau dia diterangkan. Kita benar-benar kayak diskusi misalnya, dia mendengarkan semua materi. Terus karakteristiknya untuk anak SD sendiri yang seperti saya katakan, karakteristik mereka itu adalah masih anak-anak, mereka suka belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Lanjut. Nah, tadi kan judul saya adalah merancang pembelajaran yang personal memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif. Kenapa sih menggunakan multimedia pembelajaran interaktif? Jadi apa sih itu sebenarnya multimedia pembelajaran interaktif? Yang pertama, multimedia pembelajaran interaktif itu melibatkan berbagai unsur media. Namanya multi. Multi itu banyak media. Seperti teks. Dalam multimedia pembelajaran interaktif itu teks masuk, foto masuk, audio masuk, video masuk, animasi dan grafik pun masuk. Jadi, semua unsur-unsur media ini masuk untuk menarik perhatian siswa. Seperti itu. Jadi semua unsur media ini itu ada untuk menarik perhatian siswa. Nah, manfaatnya apa? Karena unsur media yang banyak tadi yang menarik perhatian siswa ini diharapkan dapat membangkitkan motivasi, minat, ataupun gairah belajar tadi. Jangankan anak-anak, kita pun, saya ambil ke diri saya pun lebih suka gitu. Lihat sesuatu, belajar sesuatu dari multimedia, dari misalnya sesuatu yang banyak nih unsur-unsur medianya. Karena nggak monoton Bapak Ibu. Anak-anak pun seperti itu. Nggak monoton, nggak cuma baca textbook, nggak cuma apa. Jadi dia betul-betul memberikan yang namanya multi interaktif seperti itu. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu dia MPI itu multimedia pembelajaran interaktif memfasilitasi murid belajar dengan kecepatan dan cara mereka sendiri. Maksudnya di sini kecepatannya apa Bapak Ibu? Kita kan tadi sudah paham bahwa anak didik itu ada yang slow learning gitu. Jadi ada yang lambat belajarnya, ada yang oke lah, ada juga yang cepat. Jadi ini menyesuaikan. Kalau misalnya anak didik belum paham materi apa misalnya, mereka bisa ulang lagi kembali, pelajari lagi kembali sampai mereka paham. Seperti itu. Ataupun misalnya anak-anak yang cepat belajarnya, mereka bisa next gitu sampai materi yang apa yang mereka ini. Pokoknya MPI ini menyesuaikan dengan kecepatan belajar peserta didik. Lalu yang berikutnya dengan cara mereka sendiri ini tadi. Ada yang suka membaca, ya silakan gitu. Di MPI-nya itu kita cakupkan materi yang bisa mereka baca. Terus ada yang suka nonton video, di dalam MPI itu kita cakupkan materi belajar yang berasal dari video-video. Ada yang suka mendengar, di dalam MPI tersebut multimedia pembelajaran interaktif tersebut kita masukkan unsur-unsur media yang bisa untuk anak-anak yang suka dengan podcast gitu. Lanjut. Bagaimana sih prinsip mendesain pengalaman belajar yang personal, Bapak Ibu? Yang pertama dan yang paling utama, karena peserta didik itu adalah pusat belajar kita, mereka adalah fokus utama kita dalam proses pembelajaran, maka yang paling utama adalah mengenali peserta didik kita. Kita ini guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, murid-murid itulah yang menjadi fokus kita, fokus utama kita. Mereka lah subjek dari proses pembelajaran kita. Nah, mengenali peserta didik ini bagaimana caranya Bapak Ibu? Bisa melakukan asesmen, asesmen awal. Gitu. Tapi asesmen ini sebenarnya bukan sekedar dibilang harus ada nilai, outputnya nilai, tapi yang ini asesmen itu bahkan dengan cerita tatap muka misalnya, cerita 4 mata misalnya sama murid itu juga sudah termasuk asesmen Bapak Ibu. Jadi kita kayak cerita sesi-sesi apa begitu, cerita sama peserta didik, terus kita dari hal yang tersebut, jadi misalnya kita melakukan asesmen awal, kita bisa pahami nih, oh si A begini nih, dia cara belajarnya begini, oh dia suka begini, dia kalau belajar itu suka ini, terus oh dia minatnya ini, oh kebutuhan belajarnya ini, seperti itu, oh si B ini, gitu. Jadi kalau misalnya kita harus petakan semua peserta didik yang kita miliki, kita harus kenali semua peserta didik yang kita
Lanjut yang berikutnya fleksibel Bapak Ibu. Jadi maksudnya dalam mendesain pengalaman belajar yang personal ini kita harus fleksibel, memberikan pilihan materi dan cara belajar yang beragam. Yang seperti yang saya katakan tadi bahwa ada cara, berbagai macam cara dan minat peserta didik dalam belajar. Dan kita harus memfasilitasi hal tersebut Bapak Ibu. Dan juga menyesuaikan kecepatan belajar peserta didik. Lanjut yang ketiga adalah pengajaran yang responsif. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru itu tidak sempurna dan saya rasa tidak akan ada yang sempurna. Sehebat apapun kita sebagai guru, pasti akan ada kekurangannya. Jadi kita tidak pernah sempurna. Nah, tapi kekurangan-kekurangan itu bukan menjadi hal yang harus kita bagaimanakan gitu. Jadi guru itu kita sebagai seorang pendidik kita nggak sempurna Bapak Ibu. Sehebat apapun, guru hebat apapun itu tidak akan pernah sesempurna apapun di depan kelas. Pasti kita ada cacatnya sebagai seorang guru. Tapi bagaimana kita sebagai seorang guru merefleksi, kita harus merefleksi apa sih kekurangan-kekurangan kita dalam membimbing peserta didik kita. Kalau kita sudah berfokus kepada peserta didik, kita itu akan tahu, oh saya kurangnya di sini, oh saya kurangnya di sini sebagai seorang pendidik. Catat, Ibu, please. Catat, saya kurangnya di sini sebagai seorang guru, oh saya kurangnya di sini. Setelah kita tahu kurang kita apa nih, ya, kita harus tahu juga caranya. Kita harus ubah nih metode pengajaran kita. Bagaimana caranya supaya pembelajaran kita itu berpusat pada peserta didik. Bagaimana caranya supaya pembelajaran yang kita lakukan itu memenuhi kebutuhan para peserta didik yang kita ajar. Karena kan kita mengajar untuk siapa? Kita mengajar untuk mereka. Seperti itu. Kita sebagai guru ini, kita berdiri di depan kelas ini untuk apa sebenarnya? Bukan sebagai bagaimana, tapi kita sebagai seorang guru ini untuk mereka. Kita dipanggil guru karena peserta didik kita. Kita, kalau tidak ada peserta didik, kalau kita tidak paham peserta didik kita, saya rasa kita bukan seorang guru, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat. Ini saya buat di media Canva saja, Bapak Ibu. Ini seperti ini tampilan awalnya. Ini ada barcode-nya, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sedang pegang HP, sekarang bisa di barcode supaya bisa langsung masuk ke multimedia pembelajaran yang saya lakukan. Izin stop share screen dulu. Saya mau ke media pembelajaran saya. Bapak Ibu, saya mau tampilkan dulu untuk video kemarin, ya kreasi yang lain. Penasaran nih saya, Bu Fitra. Saya buat di Canva, Bapak Ibu. Sebenarnya buat MPI ini ada banyak. Kalau kita mau lebih ini berbasis aplikasi bisa pakai SAC Smart Application Creator seperti itu. Cuma saya cari yang lebih yang saya pahami dan saya kuasai yaitu Canva. Jadi saya pakai Canva, Bapak Ibu. Ini apa namanya kedengaran? Kedengaran? Nah, medianya ini ada tujuan untuk ini dalam media kita namakan Raja. Raja itu rantai dan jaring makanan. Ini adalah materi kelas 5 fase C untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Lalu ada tujuan pembelajarannya. Ini. Terus ada petunjuk penggunaannya. Lalu ada referensinya. Tidak lupa kita harus mencantumkan referensi setiap membuat multimedia. Lalu ada ini kreatornya. Nah, kita ke start. Jadi kita klik start. Nah, ada dua pilihan Bapak Ibu. Di pilihan awal ada materi dan juga permainan. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa kita membuat multimedia pembelajaran yang personal, yang memenuhi semua kebutuhan peserta didik.
Jadi di dalam materi ini ada 3. Yang pertama itu bacaan. Jadi ini memfasilitasi anak murid yang lebih suka belajar dengan membaca. Ini termasuk saya termasuk suka membaca. Lalu juga memfasilitasi anak murid yang suka nonton video. Lalu juga ada memfasilitasi peserta didik yang lebih suka mendengarkan. Nah, di bacaan ini seperti ini. Jadi ada beberapa, jadi anak sisa klik mau ke materi yang mana. Seperti itu Bapak Ibu, ini bisa diklik saja. Nah, lanjut ke video. Nah, video ini langsung masuk ke YouTube. Jadi video YouTube. Jadi bisa langsung diputar videonya masuk ke materi pembelajarannya. Lalu ada podcast juga. Nah, podcast ini lebih ke suara ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini materinya. Nah, setelah itu ada permainan juga di dalamnya. Permainan ini lebih ke kayak kuis. Nah, dalam rantai makanan di bawah ini yang mana yang Bapak Ibu? Mari kita bermain. Jadi ini coba kita klik. Kalau salah ya salah. Jika ada saya nih. Coba kita jawab bersama-sama, Bu. Ya, ayo kita jawab. Oh, kita jawab nomor berapa nih? Nomor 3. Yang mana nih dalam rantai makanan ini yang mana berperan sebagai konsumen tingkat 2? Bapak dulu. Harimau. Wow. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Ibu bisa disebutkan nomornya. Jadi mungkin ini adalah contoh multimedia pembelajaran yang saya buat di level 3 yang lain. Kita kembali ke ini, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, keluar dari saya. Nah, setelah membuat MPI itu, selanjutnya penerapannya di dalam proses pembelajaran. Nah, ini ada video penerapan saya. Ya, langsung ke bagian penerapannya. Lagi proses Bapak Ibu, jadi membagi kelompok sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dan juga sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Lalu ini dia. Jadi saat penerapan multimedia pembelajaran interaktif yang saya lakukan di kelas, saya membuatnya dalam bentuk barcode seperti tadi di sebelumnya. Jadi anak-anak bisa men-scan barcode-nya tersebut langsung masuk ke website dari MPI yang saya buat. Ibu ya, kembali. Nah, anak-anak, selain penerapan diferensiasi proses dan konten melalui MPI yang beragam tadi, juga ada diferensiasi produknya Bapak Ibu. Jadi diferensiasi produknya ini di setiap kelompok menghasilkan hasil belajar yang berbeda. Misalnya di kelompok ini membuat hasilnya itu adalah membuat poster jaring-jaring makanan menggunakan Canva for Education. Jadi di kelas saya tuh belum masuk listrik ya Bapak Ibu, jadi mereka presentasinya masih pakai laptop seperti itu. Lalu untuk kelompok
ini mereka membuat sebuah drama pendek tentang proses makan dan dimakan, seperti itu. Lalu ada kelompok yang lain itu membuat podcast juga. Dia membuat podcast tentang materi jaring-jaring makanan, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah penerapannya. Nah, apa sih tantangan dan solusi yang saya dapatkan selama penerapan ini di kelas saya? Yang pertama, akses teknologi. Jadi menemukan solusi untuk mengatasi kendala akses perangkat dan internet. Kebetulan saya mengajar di kelas tinggi, di kelas 5, ada beberapa peserta didik yang sudah punya gawainya sendiri, sudah punya HP, difasilitasi HP. Jadi pada saat itu ya saya suruh mereka membawa HP ke sekolah, tapi di sekolah kami itu sebenarnya dilarang untuk membawa HP. Jadi pada saat untuk menyiasati itu, maka kalau misalnya mereka bawa HP, mereka kumpul dulu ke saya. Pada saat proses pembelajaran baru saya bagikan, lalu pada saat tidak terpakai saya dikembalikan ke saya, nanti dipulangkan saat mereka sudah pulang. Jadi betul-betul HP itu hanya digunakan pada saat proses pembelajaran. Nah, untuk anak-anak yang tidak memiliki HP, itu kita gunakan Chromebook. Seperti Ibu Fitria tadi, di sekolah kami juga mendapatkan bantuan Chromebook. Jadi kita menggunakan Chromebook untuk memfasilitasi anak-anak mengakses multimedia pembelajaran interaktif yang ada. Lalu untuk internet, alhamdulillah internet di sekolah kami lumayan lancar, jadi tidak terlalu bagaimana. Jadi biasanya saya menggunakan HP internet saya dan menghotspot ke gawai-gawai mereka, ke perangkat mereka, seperti itu. Lalu yang kedua tantangannya yaitu keterampilan guru. Ini saya yakin Bapak Ibu bahwa tidak cuma anak didik, peserta didik yang belajar, kita pun sebagai seorang guru juga harus banyak belajar, dan belajarnya mungkin harus lebih keras lagi dibanding peserta didik kita. Nah, keterampilan guru ini penting karena teknologi sekarang ini tidak bisa kita bendung Bapak Ibu. Teknologi itu adalah bagian dari zaman, dan kita sekarang sudah ada di zaman 5.0 kalau nggak salah ya. Jadi kita nggak boleh ketinggalan zaman Bapak Ibu. Jangan sampai kita ngajar generasi Z, Gen Z atau Alpha. Kalau saya sendiri sudah mengajar generasi Alpha, anak didik kita lebih up to date ketimbang kitanya kudet. Mereka tuh tidak bisa dihilangkan dari teknologi. Mereka benar-benar hidup di zaman teknologi seperti itu. Jadi kita harus banyak belajar Bapak Ibu. Nah, lanjut, dampak dari penerapan yang saya lakukan ada dua. Yang pertama itu dari hasil belajar peserta didik. Nah, hasil belajar peserta didik itu mengalami peningkatan yang cukup drastis saya bilang. Jadi sebelum masuk ke materi ini, saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik, dan hasilnya itu bisa dilihat sebelum penerapan 77% itu merah Bapak Ibu. Artinya pemahaman mereka masih di bawah. Cuma berapa persen yang cuma yang biru ini cuma sedikit. Tapi setelah penerapan kebalik anunya. Jadi 77,8-nya justru yang sudah paham, selebihnya yang kurang seperti itu. Nah, selain hasil belajarnya juga terjadi peningkatan di motivasi dan juga minatnya. Jadi bisa dilihat di sini ada 47,1% itu yang merasa mantap, mereka betul-betul memahami materi yang diajarkan. Terus ada yang merasa 35,3% itu merasa sangat bersemangat dalam proses pembelajaran, dan ada selebihnya 17,6% itu merasa guru saya belum terlalu paham dan tidak masalah. Itu mereka masih mencoba untuk mengerti materi yang saya ajarkan. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir saya. Saya tutup dengan quote seperti tadi Ibu Lia. Jadi yang penting ini dari John Lubbock. Lubbock apa sih bacanya ini? Jadi yang penting bukanlah setiap anak harus diajari, tetapi setiap anak harus diberi keinginan untuk belajar. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebenarnya bukan mengajar. Sebenarnya tugas kita itu bukan mengajar, tapi bagaimana caranya memberikan keinginan kepada peserta didik kita untuk belajar. Nah, untuk memberikan keinginan kepada peserta didik kita untuk belajar, kitanya, pendidiknya dulu, gurunya dulu nih yang harus terisi tangki semangatnya, tangki keinginannya untuk belajar. Bagaimana kita mau mentransfer keinginan dan semangat belajar kalau gurunya juga tidak punya keinginan dan semangat belajar. Seperti itu. Dan
Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada webinar kali ini, karena ini menandakan bahwa Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat sesi webinar kali ini memiliki semangat dan keinginan untuk belajar, dan saya yakin dengan semangat dan keinginan belajar ini, insya Allah murid-muridnya juga sudah tertransfer semangat dan keinginan belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, betul sekali Ibu. Semakin semangat nih belajarnya setelah dengar 3 presentasi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Masya Allah. Baik, saya pengen lihat lagi nih, terakhir ya, pengen lihat lagi respon dari Bapak Ibu semuanya tentang presentasi yang ketiga. Nah, kalau tadi kalau tadi satu kata ya, sekarang saya pengen 2 kata. Coba Bapak Ibu, 2 kata untuk Ibu Fitrayanti. Masya Allah, coba kita lihat. Sangat menginspirasi, katanya. Masya Allah, keren sekali. Masya Allah, ya betul, keren sekali, luar biasa, luar biasa. Iya, betul sekali ya, keren, luar biasa, paling mantap. Hebat ya Ibu, luar biasa. Memang saya juga terinspirasi ya Bu ya dari tadi Canva yang telah Ibu Fitrayanti buat ya. Saya juga pengen diajar itu ya. Gimana nanti cara buatnya, luar biasa, keren ya. Bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sana, gitu ya. Mudah-mudahan dapat diajari ya Bu ya. Baik, karena waktunya juga sudah pukul 19.41 di sini. Kalau di sana 20.41 mungkin ya, kita langsung saja tanya jawab mungkin ya Bu ya. Silahkan kepada Bapak Ibu semuanya, mungkin yang ingin bertanya kepada presenter yang pertama, kedua, atau ketiga, boleh lewat chat ataupun lewat voice, boleh. Langsung video boleh. Jangan lupa, ya, link absensi Bapak Ibu diharapkan untuk diisi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand, boleh ya Bapak Ibu. Adakah? Kita tunggu. Pertanyaan saya ingin bertanya juga nih pada Bapak Ibu semuanya nih. Gimana nih tadi presentasi yang ketiga tadi ya? Luar biasa katanya, keren sekali. Apakah malam ini kita mendapatkan manfaat yang luar biasa, Bapak Ibu? Menurut saya luar biasa sekali ya materi pada malam hari ini. Tiga-tiganya itu berbeda dan sangat menginspirasi. Ya, adakah pertanyaan mungkin yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Karena tiga-tiganya itu luar biasa materinya ya. Sangat bermanfaat, iya betul sekali. Masya Allah, sangat menarik dan menginspirasi sekali. Kebetulan saya mengajar kelas 5 juga katanya tuh, dari Bu Nurul Hatimah. Masya Allah. Ya, ini mah bukan 2 kata ya, banyak sekali. Oke, sangat bermanfaat dan menginspirasi. Iya, betul. Adakah pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin untuk Bu Fitra tadi saya ingin berbagi tips juga tuh bagaimana Bu cara membuat Canva yang tadi. Buat Canva-nya. Iya benar. Kita ke Itu mah harus beda lagi materinya kayak Bu ya. karena panjang. Lebih panjang. Kayaknya butuh tutorial itu. Iya betul. Intinya kalau itu dia ke bagian presentasi, seperti kalau kita mau buat slide, terus kita aktifkan fitur link-linknya Bapak Ibu, tautan-tautannya di setiap slide itu. Jadi kita masukkan tautan-tautannya, jadi pada saat kita klik, dia muncul ke slide yang kita inginkan, seperti itu. Itu intinya, inti garis besarnya seperti itu cara membuatnya. Saya rasa kita semua sudah sangat paham cara membuat presentasi di Canva, jadi sisa itu yang mungkin mengisi tautan-tautannya di setiap
yang mau kita klik itu supaya dia muncul pada saat kita klik muncul ke slide yang kita inginkan. Iya, betul. Tuh, ada lagi dari Bu Nurul, tutorial Bu. Mungkin nanti ya di webinar-webinar berikutnya. Boleh tuh, Bu. Masya Allah. Mungkin tidak ada pertanyaan. Kali sudah paham semua ya tentang 3 presenter kita pada malam hari ini. Mungkin ada tambahan dari para presenter kita pada malam hari ini. Cukup? Atau ada masukan? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ada masukan dari Bapak Ibu semuanya, boleh. Silakan yang mau memberikan masukan, saran, mungkin ada yang Saran, merasa betul. ada yang kami kurang misalnya, bisa diberikan saran. Sepertinya para Bapak Ibu ini terkesima mungkin ya. Saking terkesimanya jadi pertanyaannya sudah tidak ada. Atau mungkin Iya, kita bisa sepertinya minta refleksi ya dari Bapak Ibu semua terkait dari pemaparan materi kami bertiga. betul. Ya, boleh Bapak Ibu, apakah ada refleksi mungkin ya? Boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom chat ya. Refleksi untuk ketiga presenter kita pada malam hari ini ada Bu Yani Nurmala, yang kedua ada Bu Fitria Rahmawati, dan yang ketiga ada Bu Fitrayanti tadi. Sangat luar biasa Bu, sampai bingung mau tanyakan apa katanya. Hal-hal positif seperti ini bisa dibagi kepada guru-guru yang lain, betul. Ya, supaya dapat pengetahuan baru juga ya untuk guru-guru yang lain. Luar biasa tuh tanggapannya Ibu. Ada lagi? Boleh saya screenshot dulu. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup ya Bu ya. Tapi sebelum itu mungkin foto bersama terlebih dahulu. Bagaimana Bu presenter kita? Ada lagi tuh, ketiga pemateri memaparkan materi secara luar biasa. Semoga menjadi inspirasi bagi kami dalam melaksanakan proses pembelajaran dari Ibu Monica. Masya Allah. Betul ya, Bu. Baik, Bapak Ibu boleh dibuka Zoom-nya semuanya. Videonya mungkin kita akan melaksanakan sesi foto dulu ya sebelum ditutup supaya masih ada sekitar 25 orang ya, 24 sekarang. Supaya ada bukti ya untuk nanti kita melakukan penulisan kayaknya nanti Ibu ya, tugas-tugasnya tuh nanti. Boleh, Bapak Ibu ya. Udah malam ya tuh, gelap. Masya Allah. Gak apa-apa Bapak Ibu. Alhamdulillah semuanya tuh sudah tampil videonya, luar biasa. Baik. Sudah muncul banyak, Alhamdulillah. Ya, baik. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Oke, baik. Satu kali lagi ya Bapak Ibu. Sebentar. 1, 2, 3. Pose yang paling cantik, yang ganteng. Baik, sudah ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada acara webinar pada malam hari ini. Kita tutup saja webinar kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Tapi sebelum kita tutup salam, saya ingin pantun terlebih dahulu nih, terakhir. Jika ada sekarung sampah, jangan dibuang di pinggir kali.
Jika ada kata yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Masya Allah. Masya Luar Allah. biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan materi pada malam hari ini mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa untuk Bapak Ibu semuanya dan dapat diterapkan di sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.